Artinya apa? Sewaktu yang terambil itu anak panahnya jangan kerjakan, dan dia tetap pergi ke Syam, dia berkeyakinan ada kesialan-kesialan yang akan dia dapat. Ini dalam istilah agamanya kita disebut dengan azlam, lebih kepada mengundi-undi nasib. Sama prakteknya sama orang-orang tua kita zaman dahulu, zaman yang dimuliakan Allah. Cuman kalau benar-benar diyakini ini sebuah keputusan yang harus dia kerjakan. Kalau orang tua kita kan pakai buah baju deh. Diajak orang datang ke pesta, ikut enggak. Pas ketemu di bawah kali itu ikut, apakah dia ikut itu? Tapi kalau cuma sekedar kayak anak-anak, pergi, giliran pergi, dia ternyata tidak mau pergi, orang lagi, tidak pergi, sampai tidak pergi. Kalau cuma buat iseng-iseng ya tidak ada masalah. Cuma kalau dari keyakinan kita, inilah azlam itu, mengundi nasib. Maka Allah mengatakan 4 dosa ini adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Diteruskan dengan ayat selanjutnya. Karena keempat-empatnya ini rijesun. Rijesun itu ada yang mengatakan dia perbuatan keji. Ada juga yang mengatakan rijesun itu najis. Intinya rijesun itu bukan sebuah perbuatan yang baik. Yang keempat ini rijesun min amali syaitan. Dia ini perbuatan yang keji dan yang dikerjakan oleh syaitan. Pelakunya syaitan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah mengatakan fajtanibuhu. Maka jauhi keempat ini. Jangan mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Tidak boleh seseorang mendekati khamar itu tidak boleh. Jangankan meminum, mendekatinya saja tidak boleh. Tidak boleh seseorang mendekati judi, apalagi mengerjakannya. Sewaktu kita sudah berani mengatakan kepada diri kita, saya akan tinggalkan keempat ini, maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Biar kalian nanti bermohon, semoga agar kalian nanti menjadi orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah, dulu sekali orang itu kalau kita bahas satu-satu tentang dosa ini, khamar, ayat ini menjadi ayat terakhir tentang pengharaman khamar. Jadi dulu tradisi orang Arab jahiliyah itu memang kayak orang Eropa sekarang. Jadi minum itu keharusan dalam hariannya. Orang di Eropa sekarang itu di kulkasnya itu minuman keras, itu minuman beralkohol itu lebih banyak di kulkasnya. Kalau kita kan beda, dalam kulkas kita itu isinya bawang, tomat, pokoknya sayur-sayur itu ditaruh di dalam kulkas. Kalau orang-orang Eropa sana enggak, mereka isi kulkasnya itu minuman alkohol itu. Kenapa? Karena keharusan bagi mereka minum alkohol. Orang Arab jahiliyah di zaman dahulu mereka juga meminum khamar. Keharusan bagi mereka meminum khamar. Jadi rutin mereka itu minum khamar. Maka sewaktu Islam itu datang, Islam itu tidak langsung mengharamkan khamar. Maka ada pengharamannya tadrijian namanya, atau ada step-step pengharamannya sampai 4 kali turun ayat yang berkaitan dengan khamar. Ayat yang pertama itu di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah, yang menyatakan bahwasanya di dalam khamar itu ada zat yang memabukkan, alkohol, tapi belum diharamkan. Tapi Allah masih menceritakan bahwasanya di dalam khamar itu ada sesuatu yang memabukkan. Ada zat yang memabukkan, namanya alkohol. Habis itu belum diharamkan. Setelah itu turun lagi ayat di surat Al-Baqarah 212 kalau tidak salah. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir dan tentang perjudian. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakan pada mereka, sesungguhnya di dalam khamar itu, dalam khamar dan dalam perjudian itu ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa yang ada di dalam khamar itu jauh lebih besar daripada manfaat yang ada di dalam khamar. Turun ayat yang kedua, tapi belum diharamkan juga khamar.
engkau tidak bisa baca, tidak bisa begini. Artinya Allah menyuruh orang yang beriman sewaktu mabuk tidak usah ikut sholat. Maka turunlah ayat Al-Maidah ini, surah Al-Maidah ayat ke-90 ini menjadi ayat terakhir yang menyatakan tentang hukumnya khamar. Maka ayat ini mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, sesungguhnya ansab berkorban untuk berhala dan azlam mengundi nasib, itu semua perbuatan keji. Kalau bahasa dalam Al-Quran mengatakan perbuatan ini perbuatan keji, maka itu pasti tidak boleh dikerjakan. Fajtanibuhu, maka jauhkan la'allakum tuflihun. Ayat ini menjadi ayat terakhir yang berkaitan dengan pengharaman khamar. Yang ingin kita bahas fokus yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan maisir ini, perjudian ini. Kenapa? Di zaman dahulu kalau ada orang mau berjudi, itu biasanya dia pergi ke warung. Habis itu kalau mau main domino, main berempat, kalau mau main apa lagi juga play apa seterusnya, itu ada kawannya offline ya, berjumpa orang yang mau berjudi itu. Nah sekarang di zaman sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, judi itu banyak, jauh lebih banyak daripada zaman-zaman dahulu. Cuma tidak nampak yang berjudinya itu. Kenapa tidak nampak? Modalnya cuma HP saja. Modal HP dia download judi high domino itu Pak. Itu judi itu. Judi isinya. High domino itu luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Menghancurkannya luar biasa. Kami punya seorang teman. Nah teman dari teman kami ini dia sudah merintis usaha. Sudah terbeli sama dia toko, habis itu terbeli rumah, terbeli mobil. Kenal dengan judi online ini, habis seluruhnya hartanya. Kenapa? Dia sifat aduktifnya itu tinggi, sifat candunya itu tinggi. Makanya seorang pejudi itu dia payah untuk berhenti sampai habis apa yang dia miliki itu. Dan ini marak sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi di kalangan anak-anak muda kita. Maka dalam kaidah itu idza sakata ahlul haqqi 'alal batil wa zanna ahlul batil annahu 'alal haqq. Jika diam saja orang yang tahu tentang kebenaran melihat sebuah yang batil, jika kita tahu ini salah, tapi kita diam saja, tidak kita tegur dia, tidak kita ingatkan dia, fa zanna ahlul batil annahu 'alal haqq. Yang kita khawatirkan itu apa? Mereka pelaku dosa ini merasa apa yang mereka kerjakan itu tidak salah. Itu yang kita takutkan jemaah yang dimuliakan Allah. Dulu sekali bahkan di kita pernah ditayangkan film Siti Nurbaya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang pernah nonton dulu ingat sekali film Siti Nurbaya. Di zaman dahulu ada seorang laki-laki Siti Nurbaya suka sama laki-lakinya itu kalau nggak salah Samsubah. Kita siapa namanya? Samsubah nih. Pada satu ketika ada acara, habis itu kami nonton filmnya itu baru-baru lihat lagi. Pasti acara tersebut berjumpa Siti Nurbaya ini sama Samsubah ini. Sewaktu mereka itu berjumpa, karena mungkin suka sama suka, akhirnya dia pegangan begini saja dia. Ada yang melihat di waktu itu. Apa yang melihat? Dia pakai bahasa Minang waktu itu. Dia melihat itu katanya dibisikkan sama telinga kawannya, ada orang baintayan. Baintayan itu apa ya namanya? Baintayan itu pacaran cuma agak kasar kalau dalam bahasa Minang. Ada orang baintayan. Yang ini sebarkan lagi, bisikan lagi ke telinga yang lain. Ada orang baintayan. Bisikan lagi. Akhirnya sekampung itu bersorak, berteriak. Ada orang baintayan. Padahal dia cuma pegangan jari seperti ini saja. Di zaman dahulu berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan itu aib yang luar biasa. Di zaman sekarang jangankan kayak gini lah, udah begini saya di atas motor, saya kadang tidak tahu juga. Saya sudah berapa lama lah boncengin istri saya. Alhamdulillah dia pegang begini saja, baju saya tidak pernah jatuh Pak. Tidak pernah dia jatuh. Kenapa harus
seperti ini ditinggalkan oleh laki-lakinya. Sedih kita semuanya. Sedih sekali ini ditinggalkan pacarnya. Padahal ini kan haram di dalam Islam. Seorang laki-laki pacar, kenapa kita harus menangis sewaktu seseorang ditinggalkan sama pacar? Ini selalu yang ditayangkan di TV, seolah-olah kita menganggap sekarang bahwasanya laki-laki pacaran dengan perempuan bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan sampai ke tahap perzinahan. Sekarang digodok hukum sama orang-orang sana jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka mengatakan ingin menyomplak hukum yang ada di Eropa. Mereka mengatakan sewaktu seorang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan, maka tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka kalau perzinahan itu dilandasi dengan ridho sama ridho. Itu hukum yang ingin digodok sama mereka. Itu hukum yang ingin disahkan sama mereka. Kenapa tidak boleh dijadikan dibawa ke pengadilan? Karena mereka ada unsur suka sama suka. Jadi kalau sudah suka sama suka, tidak boleh orang lain melarang. Sampai orang tuanya sekalipun tidak bisa melarang. Itu kalau sudah suka sama suka. Beda kalau ada yang tidak suka, ada yang tidak ridho di waktu itu. Contoh, ada seorang suami punya istri, istrinya berzina sama orang lain. Ada yang tidak ridho waktu itu suaminya, itu baru boleh diperkarakan. Tapi kalau ridho, ini belum nikah juga, laki-laki perempuan sama-sama belum nikah. Akhirnya mereka melakukan perzinahan. Nampak sama kita tidak bisa memperkarakan dia. Saya lapor ke polisi nanti biar diperkarakan begini, tidak boleh. Alasannya tidak boleh, ini suka sama suka, itu sama itu. Ngapain kita? Kalau yang hukum seperti ini ditetapkan, terus bagaimana norma-norma atau nilai-nilai keislaman? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa hukum-hukum. Seolah-olah hukum-hukum Islam itu ditutup sekarang ini biar orang tak berhukum dengan hukum Islam lagi. Jadi seolah-olah kita memperbolehkan anak kita saja kalau mau suka sama dia berzina lah kalian, berzina lah kalian, tidak kena tangkap pun kalian. Jadi kan seolah-olah kita membolehkan hal seperti itu. Sama ini gara-gara ada zaman di dahulu kita membiarkan anak-anak kita berdua-duaan, anak muda kita berdua-duaan, akhirnya dia berboncengan pergi kemana berdua-duaan, imbasnya ke sekarang. Sekarang tidak ada lagi rasa peduli kita mau berdua. Karena sering jemaah yang dimuliakan Allah lewat kita jalan lingkar atau lewat komplek Pemda, lewat jalan di samping kantor bupati itu kan kalau malam lumayan seru di sana. Lumayan seru. Serunya kayak mana? Ada motor orangnya tak di mana. Tapi kalau ada kita dekat-dekat ke motor itu, nampak orangnya berdua-dua. Tapi dari jauh itu dia agak sembunyi sedikit. Pandai pula orang tuh nampak motornya. Ya habis itu orangnya kira motor tinggal. Ternyata kalau udah pas kita dekati ada berdua. Tampak ada orangnya banget. Ini musibah, ini musibah jemaah. Kenapa kita lebih disibukkan membahas sesuatu yang tidak terlalu penting daripada memperhatikan masa depan anak-anak muda kita ini? Ini karena dulu kita membiarkan saja mereka berduaan, akhirnya sekarang ini sulit lagi. Kalau sekarang kalau keras sama mereka, maka ujung-ujungnya mereka mengatakan kita kurang gaul lah kita dan seterusnya. Jadi ini kami tegaskan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam masalah judi online, kami rasa bapak-bapak, ibu-ibu semua mungkin tahu yang kami maksud judi online. Dan ini marak sekarang ini, bahkan habis-habisan orang. Ada orang bergaji 100.000, dapat duit 100.000 sehari. Dia ada istilahnya di dalam judi online itu domino high itu, chip namanya. Chip ini dibeli. Jadi ada orang yang jual chip itu harganya 1 T itu macam-macam, lain tempat lain harga. Kata orang
sampai subuh. Kalah. Jadi tanda tanya, mana lagi duit buat anaknya? Mana lagi duit buat istrinya nanti? Dan ini akan terus. Besok bagaimana dia akan ada lagi duit dan main lagi? Karena dia akan diajak terus main, berjudi lagi. Makanya mustahil Allah mengharamkan perjudian kalau perjudian ini tidak mudarat. Maka ada seorang ulama besar namanya Syamsuddin Muhammad bin Utsman, atau yang lebih sering kita kenal dengan Imam Zahabi. Imam Zahabi ini menulis salah satu kitab, nama kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair itu kalau kita artikan dosa-dosa besar. Ada sekitar 70 dosa besar yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair itu. Dan nomor yang ke-21 kalau tidak salah itu ada beliau tuliskan namanya Al-Qimar. Al-Qimar pakai qaf. Al-Qimar. Apa arti Al-Qimar? Berjudi. Jadi judi itu di zaman jahiliyah dia sudah ada. Perjudian di zaman jahiliyah sudah ada, tapi tidak ada yang offline, tidak ada yang online kayak sekarang ini. Mereka berjudi dulu itu sederhana saja. Cara orang Arab di zaman dahulu berjudi, ada onta satu. Onta ini disuruh berkelahi dua. Onta itu beda sama ayam cara kelahinya dia main dia kenal. Kalau ayam dia berkelahi, terkadang yang satunya itu sampai mati dia siksa. Udah tidak bisa ngapa-ngapain, diserang terus sampai mati ayam yang satu ini. Atau kalau tidak mati cedera. Tapi kalau onta berkelahi tidak. Kalau onta ini berkelahi saja. Pokoknya nampak jatuh, nampak kalah, tidak melawan lagi, tidak kalah. Onta satu ini tidak mau lagi dia nyerang. Artinya apa? Dia itu mau berkelahi itu cuma sampai nampak siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Dipertaruhkan lah. Saya punya onta ini, saya yang satu punya onta ini. Menang onta yang ini. Maka saya yang punya onta ini, saya ambil onta yang kalah. Dua-duanya jadi punya saya. Itu perjudian. Kalau ada yang model-model kayak gitu, itu judi. Bapak sama-sama nonton bola. Yang satu pegang Liverpool, yang satu pegang MU. Yang pegang Liverpool kata dia, saya pegang Liverpool, ini rokok sebungkus. Yang MU rokok sebungkus. Tidak tahunya kena bantai MU 5-0. Maka pendukung Liverpool diambilnya 2 bungkus rokok tersebut. Rokok yang dia sama rokok yang punya MU. Itu judi atau tidak judi? Walaupun kelasnya kelas aqua, Pak. Walaupun kelasnya kelas aqua dan taruhannya kecil. Contoh kan? Misalkan dalam sebuah adegan itu kita sama-sama tidak tahu, saya tidak tahu, habis itu lawan saya tidak tahu juga. Dia lah, kalau dia habis ini makan kue, saya kasih kamu 1 aqua. Ya, kalau dia tidak makan kue, saya kasih kamu 1 aqua. Paham tidak maksudnya, Pak? Jadi dia walaupun taruhannya taruhan sederhana. Misalkan kita lihat bapak ya, ada seorang bapak lewat, ini adalah bapak itu. Kalau berhenti dia di sana, saya kasih kamu duit 1.000. Kalau dia tidak berhenti, kamu kasih saya duit 1.000 ya. Itu taruhan, Pak, dan itu haram. Walaupun dia cuma 1.000 rupiah, walaupun dia 1 aqua. Yang model-model seperti itu haram. Atau cara judi orang Arab zaman dahulu, ada seorang budak lagi. Budak ini disuruh berkelahi berdua. Nah yang ini pasang taruhan, yang ini pasang taruhan. Budak siapa yang menang, maka taruhan diambil nanti. Itu ada juga gaya taruhannya, gaya judinya seperti itu. Cuma jamaah yang dimuliakan Allah, inti dari perjudian itu adalah mengakibatkan ada salah satu yang terzolimi. Itu inti perjudian. Apapun jenis acaranya, kalau mekanismenya atau prosesnya itu dengan cara perjudian, maka hukumnya haram. Contoh, kita di kampung ini mengadakan sebuah acara pertandingan. Anggaplah pertandingan bola, pertandingan futsal. Setiap tim bayar insen 1 juta. Ada 10 tim. 1 tim sejuta, 1 tim sejuta, 1 tim sejuta. Kalau 10-nya bayar berarti 10 juta. Hadiah yang kalau juara 1 dapat
segala macam. Bagaimanakah hukum seperti ini? Walaupun acaranya acara olahraga, cuman cara yang dipakai seperti ini judi. Ini judi. Kalau mengambil pembayaran, memberikan hadiah dari pembayaran awal, ini judi. Ini judi. Maka tidak boleh memberikan hadiah itu dari pembayaran peserta, itu tidak boleh sampai ke acara khatam Al-Quran sekalipun, jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan berikan hadiah dari bayaran santri kita. Kan ini tidak boleh. Karena ini masuk ke ranah perjudian nanti. Dan ini sering, kita kan sekarang sering merasa biasa saja. Maka cara sederhananya itu adalah pisahkan yang mana yang buat acara, yang mana yang buat hadiah. Kalau ingin memberikan sesuatu kepada yang menang, itu cari dana yang lain, ajukan proposal ke sini, ajukan proposal ke sini, pakai dana ini, pakai dana itu dibolehkan. Dalam ilmu fikih itu dikaji. Ini kalau bahasa kita itu sayembara namanya. Itu dibolehkan yang seperti itu. Kita mengadakan tanding futsal, semua tim ini membayar misalkan 200.000. Karena kita tidak penting sama kita bayaran awal ini tidak penting. Maka yang membedakan antara judi dengan sayembara, kalau judi itu menang beruntung, sayembara menang beruntung. Nah yang beda itu yang kalahnya. Kalau judi yang kalah itu sakit hati. Tapi kalau sayembara, kalau kalah pun tidak masalah sama dia. Itu yang beda. Dan judi yang main dimuliakan Allah, dia masuk ke dalam dosa besar. Maka Imam Zahabi itu menulis kitab Al-Kabair, itu kumpulan dosa-dosa besar, dan memasukkan judi di nomor 21 dengan bahasa Al-Qimah. Jadi judi itu bukan sekedar dosa kecil, tapi dia dosa besar. Maka sewaktu anak kita, sewaktu ada saudara-saudara kita melakukan atau bermain game judi online ini, kita diharapkan untuk diam. Maka hadis dari Abu Darda itu berlaku di sini. Man ra'a minkum munkaran, itu berlaku sekali di sini. Barang siapa yang melihat kemungkaran, apa mungkar itu? Mungkar itu segala sesuatu yang bisa mendapatkan dosa. Mungkar itu segala sesuatu yang bisa mendapatkan dosa. Itu dia mungkar nanti. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, seseorang yang melakukan kemungkaran, falyughayyir, maka hendaklah dia merubah hal tersebut. Merubah hal tersebut dengan apa dia rubah? Falyughayyir biyadihi, dengan kekuatan dulu, dengan tangannya kita. Seorang ayah memiliki kekuatan terhadap anaknya. Wajib seorang ayah untuk tidak membiarkan anaknya berada di dalam kemaksiatan. Maka sama saja hukumnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana seorang ayah sewaktu melihat anaknya berpacaran, haram hukumnya. Tidak boleh kita melihat mereka seperti itu. Harus kita katakan berhenti, tinggalkan. Tidak mau juga dibilangnya pokoknya kita sampaikan terus, kita larang terus di belakang kita apa yang dia kerjakan itu urusannya sama Allah. Cuma yang jelas jangan tampakkan keriduan dengan apa yang mereka lakukan sewaktu mereka melakukan sebuah kemaksiatan. Sama aja dengan ini realitas kan. Anaknya SMP atau SMP kelas 3 udah dikasih HP sama ayahnya. Anak ini main game judi online itu. Habis itu karena anaknya dapat bonus, dapat sedekah. Jadi bahasa judi online itu bahasanya ada bahasa sedekah. Jadi terdengarnya bagus, sedekah. Dari mana modalnya? Ada yang sedekah tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini sering tertipu dengan nama. Jadi seolah-olah kalau udah bahasa sedekah itu bagus semua. SDSB itu kan bagus artinya juga. SDSB, sumbangan dana sosial berencana. Sumbangan dana sosial berencana. Oh, kalau secara arti bagus juga. Tapi menghancurkan SDSB itu. Banyak orang yang tewas dulu habis-habisan hartanya karena kena BT. Kalau dia di tempat lain itu BT dia sebut. SDSB pasang nomor itu. Kadang kalau para ragu dia
mengatakan itu sumbangan semua apa sedekah. Sedekah itu seperti apa dulu? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di dalamnya di ranah perjudian maka haram, walaupun dengan nama sumbangan itu haram. Itu haram. Dan kita harus tegas mengatakan haram. Ini anak bermain judi online, modal dia dari sumbangan, ada kawannya yang mengasihkan modal itu, habis itu menang. Pulang dia ke rumah. Orang tuanya nampak anaknya main judi online. Yang herannya orang tuanya itu tidak marah. Justru dia minta. Nak banyak sih kau ya, minta ayah sedikit. Dia minta. Ini kan sesuatu yang diharamkan Allah, masuk Allah secara tegas langsung di dalam lafaz mengharamkan judi ini. Udah jelas diharamkan Allah, secara nas sudah diharamkan oleh Allah. Habis itu hadis-hadis mengharamkan juga. Habis itu para ulama-ulama bahkan Imam Zahabi memasukkan ke dalam kitab Al-Kabairnya. Terus kita melihat anak kita melakukan ini, bukannya melarang, bukannya marah, ikutan pula main. Macam yang dimuliakan Allah, dulu Spanyol itu mencapai puncak kejayaannya di abad ke-7 itu Spanyol mencapai puncak kejayaannya. Setelah mencapai puncak kejayaannya Spanyol, ulama banyak muncul, orang-orang hebat banyak muncul di negeri Spanyol. Orang-orang takut di waktu itu kepada Spanyol. Kenapa? Musuh Islam itu takut kalau menantangin Islam untuk perang, itu takut. Takut musuh Islam itu ngajak Islam perang. Cobalah jamaah yang dimuliakan Allah, berapalah Palestina itu lamanya dijajah oleh Israel. Israel diberikan kelebihan akal, pintar secara ilmu itu Israel itu diberikan kelebihan ini. Diberikan kekuatan, diberikan persenjataan yang lengkap. Sampai sekarang tidak bisa juga memerangi orang Palestina, tidak bisa juga mengalahkan orang Palestina. Kenapa? Oh, tolong. Orang Islam ruhul jihadnya itu kuat. Kalimat takbir, itu udah bersorak itu riak semuanya itu. Takbir, maju semuanya. Apalagi kayak kita kalau sudah Ustaz Abu Somad, Mama Mandoy, ulama-ulama kita mengatakan kita perangi, takbir, maju semua kita. Karena orang Islam itu masalah nyawa itu tidak penting sama dia. Iskalimat Allah syaitan itu menempel di diri kita. Hidup mulia atau mati syahid itu selalu kita pegang. Jadi kalau musuh-musuh Islam pun paham dengan hal tersebut. Kalau menghancurkan Islam dengan mengajak mereka untuk berperang, payah. Orang-orang Indonesia Pak, yang Islamnya buat bambu runcing saya bisa tembaja itu langsung balik ke negaranya. Bambu runcing, berapa kuatnya bambu runcing? Tapi bisa mengusir penjajah-penjajah. Mereka paham semuanya orang-orang itu kalau memerangi umat Islam itu payah. Terus bagaimana mereka menghancurkan Islam di Spanyol? Bukan cara memerangi umat Islam. Cara mereka adalah dengan menggoda atau dengan meracuni pemikiran generasi muda. Itulah yang dilakukan. Kita sekarang Islam kalau diajak perang, Islam di Indonesia ini bersatu. Setidak-tidak sholatnya umat Islam, senakal-nakalnya umat Islam, sering pacaran, main judi, begini. Tapi kalau sudah diancam oleh orang kafir dan diajak perang, mereka nomor satu nanti. Mereka keluar semua itu, berjihad itu semangat semua nanti. Nah, tapi kalau pemikiran kita ini yang dihancurkan, ini musibah. Ya, orang-orang di Spanyol dulu, muslim-muslim pemuda-pemuda dulu itu, mereka merasa nyaman dulu, ulama-ulamanya mereka merasa nyaman. Siapa lagi yang akan memerangi kita? Mereka merasa nyaman, tapi padahal ayat walan tardu angkal Yahud itu selalu berlaku sampai kapanpun. Tidak pernah orang Yahudi dan Nasrani itu akan diam melihat orang Islam, melihat kebangkitan Islam, mereka tidak pernah akan diam. Walaupun sebenarnya ayat ini berkaitan dengan masalah pemindahan kiblat. Ayat ini kan turun sewaktu kiblat awal umat Islam itu mengarah ke Masjidil Aqsa. Mengarah ke Masjidil Aqsa, orang-orang kafir ini, orang Yahudi mengatakan, adalah tuh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ngikut-ngikut saja cara beribadahnya. Orang nyembah ke sini pula. Orang nyembah Tuhan Allah, nyembah pula Tuhan Allah. Ngikut agamanya. Sama orang Nasrani bilang, orang Yahudi bilang seperti
Sewaktu umat Islam sudah menyembah ke Masjidil Haram atau beribadah mengarah ke Masjidil Haram, maka di waktu itu turun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak ridho. Mereka inginnya umat Islam tetap ke Masjidil Aqsa. Maka di waktu itu turun walantar doangkan Yahudi. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini akan relevan, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan pernah ridho dengan kejayaan umat Islam. Mereka tidak akan pernah tidur memikirkan bagaimana umat Islam ini akan hancur. Dan kita lupa ini. Targetnya mereka bukan orang-orang tua jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang tua yang rajin ke masjid itu dibiarkan saja sama dia, karena mereka paham orang tua itu kan tidak lama lagi jatahnya di dunia. Yang mereka khawatirkan sewaktu anak mudanya ini menjadi pintar. Karena dalam kaidah inna taqaddumil ummah fi yadis-subban, sesungguhnya kemajuan satu negeri itu di tangan pemudanya. Kalau pemudanya ini amburadul, pasti amburadul negerinya nanti. Maka yang diracuni sama dia pemikiran anak muda. Ini yang kita khawatirkan. Kalau anak mudanya kita sekarang ini kerjaannya judi online saja, bagaimana dia memimpin negeri ini kelak di beberapa tahun yang akan datang? Ini yang kita khawatirkan. Kalau anak muda kita ini terbiasa saja melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, bagaimana negeri ini dipimpin oleh mereka? Tidak ada rasa takut untuk melakukan dosa. Ini yang terbayang sekarang jemaah yang dimuliakan Allah. Orang kalau sudah terbiasa berdosa, melakukan dosa, biasa saja dia melakukan dosa. Kelak dia melakukan dosa itu tidak ada pikir-pikir lagi. Orang sekali mencuri itu takut. Sekali mencuri itu banyak yang pertimbangkan sama dia. Tapi terkadang dia memaksakan diri akhirnya mencuri karena kebutuhan ini dan seterusnya. Pertama, mencuri itu karena kebutuhan. Kedua, masih karena kebutuhan, masih ada rasa takut. Ketiga, masih ada rasa takut. Sudah sering-sering orang mencuri itu tidak ada lagi rasa takut. Maka pencuri itu kalau sudah sering-sering melakukan pencurian itu tidak ada lagi rasa takut. Berjalan di bawah pohon mangga, orang nampak mangga itu enak aja dia narik itu mangga. Kenapa? Rasa takut tidak ada lagi. Tapi orang tidak pernah mencuri jamaah yang dimuliakan Allah. Lewat dia mangga masak pun di depan kepala dia tidak mau ambil. Kenapa? Dia takut. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah peran kita sangat dipinta, sangat diminta sekarang ini. Kita harus memperhatikan ayat Al-Tahrim, surat Al-Tahrim ayat 6 itu tegas. Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum. Setelah kita jaga diri kalian, kita jaga diri dan kita jaga keluarga kita. Dari apa kita diperintahkan untuk menjaga anfusakum wa ahlikum? Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakar api neraka itu adalah dari batu-batu dan dari manusia. Jadi siapa yang dimuliakan Allah, kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dari segala perbuatan yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Dan ini tidak mudah, ini berat, ini tantangan yang luar biasa berat, dan harus benar-benar ada ketegasan dari orang tua terhadap anaknya. Kita harus berani mengatakan al-haq hak, al-batil batil. Yang hak itu adalah hak dan batil itu adalah batil. Kita harus berani mengatakan kepada anak kita, nah ini pekerjaanmu salah. Nah ini pekerjaan, harus berani kita mengatakan
bisa menjadi dosa besar, apalagi dosa besar yang selalu dikerjakan, rutin mengerjakan dosa besar, itu menjadi apa lagi dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sampai itu ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Maka ini tugas kita semua, kami jemaah yang dimuliakan Allah, dimanapun sekarang kami ceramah atau khutbah Jumat, selalu kami mengangkat tema tentang perjudian ini, judi online ini. Terkadang banyak yang tersinggung-singgung, Pak. Rasulullah SAW sebelum umur 40 tahun itu, kalau ada yang bertanya kepada mereka, man huwa, itu siapa itu? Orang-orang mengatakan huwa al-amin. Dia adalah al-amin. Dia adalah orang yang amanah. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang fakta, dia adalah orang yang baik. Itu terus yang dikatakan orang. Di waktu umur Rasul 40 tahun dan diberikan risalah atau diberikan perintah untuk berdakwahkan Islam, Rasul berdakwah. Habis itu kalau ada orang yang bertanya itu siapa, maka jawabannya adalah huwal kadzdzab. Dia pembohong itu. Huwa asatirul awwalin. Dia pendongeng itu, pembohong, papa. Tidak jelas itu. Dia orang buat majnun, orang gila itu. Berbeda. Apa yang membuat ini orangnya sama? Rasul juga. Sebelum umur 40 orang itu menganggap Rasul baik, setelah umur 40 orang itu menganggap Rasul pembohong, orang gila, pendongeng. Apa yang membuat perbedaan itu? Yang pertama, di umur 40 tahun Rasulullah melakukan kebaikan, tapi dia belum mengusik hal yang diyakini oleh orang. Kebiasaan orang belum diusik oleh Rasulullah di waktu itu. Tapi sewaktu dakwah Islam itu turun kepada Rasul, diangkat menjadi Rasul, dia tidak mendakwahkan Islam, banyak hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu yang diusik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan agama. Maka di waktu itu marah orang-orang itu. Maka asal ada yang bertanya, dia itu orang gila. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dan ini harus kita sampaikan. Terlepas orang suka dan nggak suka, karena orang kalau udah kecanduan main game itu, jemaah yang dimuliakan Allah, main judi online. Ini belum sampai pembahasan kepada game. Judi dengan game itu beda. Kalau game itu hukumnya mubah, karena kehidupan di dunia ini kan inna hayatad dunya la'ibun wa lahun. Game apa? Lahun itu permainan, lahun itu senda gurau. Ada yang mengartikan senda gurau. Artinya apa? Bermain game itu mubah, boleh. Game itu permainan. Sama lah kayak anak-anak di zaman dahulu mainnya mungkin main kelereng, main gambar-gambar, main karet, main apalah seterusnya. Itu permainan mereka. Dan itu hukumnya mubah. Tapi kalau game ini melalaikan kita dari segala hal, ini haram hukumnya gitu. Kalau di dalam game ini terdapat simbol-simbol yang diagungkan bukan dari Islam, ini haram. Berapa banyak game-game itu mau menyimbol-nyimbolkan simbol yang bukan dari Islam, dan ini diagung-agungkan oleh anak-anak kita. Banyak itu jemaah yang dimuliakan Allah, mulai dari habis isya sampai subuh tidak berhenti main game. Mulai dari Mobile Legends, mulai dari apa lagi itu, PB, apalah, pokoknya game-game seperti itu. Maka game itu disetting biar orang itu tidak bosan-bosan yang main dengan Allah. Kalau game zaman dulu itu Tetris, susun, beres susun udah selesai, tidak ada kita pikir apa-apa. Kalau game zaman sekarang, dia main dengan Allah, main game kita, dalam makan pun kita mikirin game ini. Dalam makan pun kita bahkan sampai ke kamar mandi sekalipun, HP pun dibawa ke kamar mandi. Apalagi kerjaan di kamar mandi, buang air besar. Enak-enak buang air besar itu, Pak, ini main game juga. Maka kalau ada yang kata-kata kotor di kamar mandi sedang buang air besar, nah itu dia sedang main judi online dan kalah. Marah-marah dia di kamar mandi. Karena setan, ada orang yang main dengan Allah sebelum kenal game online ini, judi online ini, dia baik ada. Baik, habis itu kalau berkata itu bagus. Kenal dengan judi online ini, keluar kalau mulutnya itu bercarut saja isinya itu. Kata-kata kotor keluar. Kenapa? Karena terbawa emosi. Tidak akan dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan oleh syaitan kalau itu bukan perbuatan
sekori-korinya Ustaz Indra Gunawan itu kan udah kori internasional betul. Sekori-korinya Ustaz Dharma tidak akan kuat dan baca Al-Quran Nabi Isa sampai subuh gitu. Tapi cobalah suruh anak-anak kita pegang HP mulai habis Isa untuk main judi online sampai subuh, kuat. Bahkan subuh pun lewat sama dia. Saking lama. Kenapa bisa? Kalau giliran baca Al-Quran dan main ibadah Allah, itu memang ada satu setan yang memang kerjanya memberatkan mata manusia saat manusia melakukan kebaikan. Setan itu bergantung saya sini, Pak. Kalau baca Al-Quran itu seperempat jam baru udah mulai agak duduk aja yang resah. Mulai goyang-goyang dalam duduk, baca sedikit lagi, 10 menit lagi, mulai mata agak kecil-kecil sedikit, habis itu udah setengah jam. Itu kalau ngaji. Tapi kalau berjudi tidak ada. Berjudi lanjut terus. Bahkan udah subuh pun udah terang begini, Pak. Kalau berjudi itu kalah dapat modal lagi ditahannya tidurnya. Itulah bahayanya berjudi tersebut. Dan berjudi harus kita yakini betul, berjudi bukan sekedar dosa kecil, tapi berjudi itu perjudian adalah dosa besar. Kita semua berperan di sini untuk menjaga anak-anak dan generasi kita ke depan. Bagaimana Islam ini lebih berjaya lagi, kekuatan Islam ini semakin kuat lagi karena anak-anak muda kita terjaga dari sesuatu yang menyebabkan mereka rusak secara pikiran. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji di subuh ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Minta maaf kami sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.